Halo Sobat Sehat FKUI, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya Rizky Nov dari Departemen Obgyn FKUI, Divisi Onkologi Ginekologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tema terkait perdarahan pasca menopause. Namun sebelum kita berbicara tentang perdarahan pasca menopause, ada baiknya kita mengetahui apa definisi dari menopause dulu. Menopause itu adalah suatu fase di mana seorang perempuan tidak lagi mendapatkan haid selama 12 bulan berturut-turut. Hal ini akibat indung telur yang sudah menua dan tidak lagi memproduksi sel telur. Dan hal ini akan dihadapi oleh setiap wanita yang akan mengalami proses penuaan. Pada beberapa kondisi, perdarahan postmenopause merupakan suatu tanda dari kondisi yang serius. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Lalu, apa sih penyebab dari perdarahan pasca menopause? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan perdarahan pasca menopause. Pertama, yang paling sering adalah penipisan dinding rahim atau atrofi dinding rahim. Yang kedua adalah polip rahim yang ukurannya kecil maupun ukuran besar. Lalu ada namanya kanker mulut rahim atau biasa disebut kanker serviks. Yang selanjutnya adalah kanker dinding bagian dalam rahim atau biasa disebut kanker endometrium. Namun, selain keganasan, perdarahan pasca menopause juga dapat disebabkan oleh peradangan atau infeksi dinding rahim. Selain itu, penggunaan hormon yang tidak sesuai akan bisa menyebabkan perdarahan pasca menopause. Lantas, apa keluhan yang muncul jika terdapat perdarahan pasca menopause? Tiap orang akan merasakan atau mengeluhkan hal-hal yang berbeda. Ada yang mengeluhkan perdarahan spotting atau sedikit-sedikit, ada yang mengeluhkan perdarahan yang hebat dalam hal jumlahnya, panjangnya, atau ada juga yang mengeluhkan perdarahan dengan nyeri sampai demam, tergantung penyebabnya apa. Lantas apa yang harus Sobat Sehat FKUI lakukan jika mendapatkan keluhan seperti itu? Pertama, Sobat FKUI harus tetap tenang, hubungi segera dokter Anda, lakukan pemeriksaan medis, dan ikuti saran dokter. Dan jangan sekali-sekali mencoba melakukan pengobatan dengan metode yang secara ilmiah belum terbukti. Lalu, apa saja sih pemeriksaan yang akan Sobat FKUI jalani selama fase menemukan penyebab perdarahan tersebut? Pertama yang pasti adalah pemeriksaan fisik, di mana akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dan apakah Sobat FKUI mengalami anemia. Kemudian akan dilanjutkan pada pemeriksaan ginekologi, yaitu pemeriksaan organ genital luar dan dalam dari seorang wanita, dari vulva, vagina, mulut rahim, maupun rahim itu sendiri. Kemudian kadangkala dokter juga memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk mengkonfirmasi apakah Sobat FKUI mengalami suatu anemia atau kurang darah. Selain itu, dokter kadangkala juga membutuhkan pemeriksaan penunjang, misalnya ultrasonografi. Pada kasus-kasus perdarahan pasca menopause, dokter akan lebih condong melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Oleh karena itu, jangan merasa sungkan, ini demi kesehatan Sobat FKUI. Dari pemeriksaan USG akan tampak bagaimana struktur anatomi dari rahim, dan apabila ada kecurigaan mengarah pada suatu tumor, akan dilakukan proses biopsi, yaitu pengambilan sampel dengan ukuran milimeter hingga sentimeter untuk membuktikan apakah massa itu suatu keganasan atau bukan. Selanjutnya ada pemeriksaan lanjutan yang mungkin membantu juga seperti histeroskopi misalnya. Mungkin Sobat FKUI pernah mendengar suatu metode minimal invasif di mana akan dimasukkan semacam wire dengan berkamera ke dalam vagina hingga ke rongga rahim untuk melihat struktur dari rahim, melihat polip secara langsung atau melihat penebalan rahim secara langsung, dan bisa mengguiding kita mengambil sampel atau biopsi secara langsung dan presisi. Selain itu ada namanya kolposkopi. Kolposkopi prinsipnya adalah memperlihatkan mulut rahim secara jelas dengan proses pembesaran sehingga karakteristik rahim atau mulut rahim yang abnormal akan terdeteksi. Selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan hormonal dengan indikasi tertentu, misalnya pemeriksaan estrogen dan progesteron. Lantas, apa sih pengobatan pada kasus perdarahan pasca menopause? Pengobatan akan sangat tergantung kondisi masing-masing pasien. Secara umum, pengobatan ada konservatif dengan menggunakan obat-obatan dan obat hormonal yang tentu harus di bawah supervisi dokter. Yang kedua, pada kondisi tertentu, tindakan bisa berupa operasi.
Lantas yang paling penting adalah bagaimana kita menghindari perdarahan pasca menopause. Yang pertama adalah pada sobat FKUI yang memiliki faktor risiko, misalnya kegemukan atau punya risiko genetik di keluarga, agar lebih sering melakukan pemeriksaan diri. Yang kedua adalah penggunaan hormon atau obat-obat hormon dalam rangka premenopause atau mengurangi gejala menopause harus selalu di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, selalu bergaya hidup sehat, hindari kegemukan, hindari rokok, dan hindari alkohol. Semoga Sobat FKUI dapat menjalani fase menopause-nya dengan sehat dan bahagia, dan apabila ada keluhan, jangan ragu untuk memeriksakan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.